Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga yang kita lakukan dari kemarin sore, tadi malam sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai calon penghuni surga, enggak boleh sombong, tidak boleh merasa paling baik, yang lain jelek. Itu malah bisa merusak apa yang pernah kita lakukan tadi. Oleh karenanya, ya alhamdulillah saja, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saat ini itu masih diberikan kesempatan untuk beramal amalan surga. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam, kemudian kemarin, kemudian sampai saat ini, alhamdulillah juga hujan tidak turun. Itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau antum bersyukur di majelis ini itu adalah antum tidak merasa bosan, terus merasa lelah ya, tapi terus kemudian tidak suka lagi, yaitu naudzubillah. Padahal tadi sudah disampaikan nasihat Rasul, apa itu? Jalan ke surga tidak mudah. Jalan ke surga itu adalah susah. Seperti itu. Maka ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa pada Allah, semoga yang kita lakukan itu memang benar-benar berbuah surga. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih ada di taman surga, karena majelis ilmu itu adalah taman surga. Nanti kalau ini selesai, antum mau kemana? Udah di taman loh. Cari taman surga yang lain. Yaitulah perjalanan seorang muslim dari satu taman surga ke taman surga yang lain, dari satu amalan surga pindah ke amalan surga yang lain. Semoga seperti itu. Ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan gambaran tentang surga. Ada enggak bandingannya di dunia coba? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dari Abu Sa'id, sesungguhnya Ibnu Sayyad pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang turbatul jannah. Turbatul jannah itu debu surga. Debunya surga. Debunya tanah antum tahu. Itu kan? Debunya surga seperti apa? Dikatakan warnanya putih, miskun khalisun. Baunya wangi. Itu debunya saja, ikhwah. Debunya surga itu warnanya putih dan juga baunya wangi. Itu di dalam Musnad Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah mimma khuliqal khalq. Wahai Rasul, makhluk Allah itu diciptakan dari apa? Antum tahu jawabannya? Makhluk Allah, manusia, tumbuhan, itu tercipta dari apa? Rasul menjawab, min ma'in, diciptakan dari air, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata, al jannatu ma bina'uha, kalau bangunan surga itu terbuat dari apa? Bangunan surga. Gambaran untuk kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangunan surga itu terbuat dari batu bata, dan batu batanya itu terbuat dari emas. Antum pernah lihat batu bata terbuat dari emas? Yang ada batu bata warna emas, itu kan? Tapi surga itu batu batanya terbuat dari emas. Walabinatun min fiddatin. Ada juga batu bata yang terbuat dari perak, dari emas dan perak. Kalau sekarang ada orang seperti itu, apa penjaga, sekian banyak penjaga dikerahkan untuk apa? Menjaga bangunan tersebut.
Surga bangunannya seperti itu. Terbuat dari batu bata yang terbuat dari emas, batu bata yang terbuat dari perak. Wa milatuha al-misk. Misik itu minyak wangi. Itu adalah campuran untuk merekatkan antara yang satu dengan yang lain. Itu bukan air yang dipakai untuk ngaduk semennya itu kalau di kita. Tapi apa? Minyak wangi, misik itu yang digunakan untuk bangunan surga. Mana yang bisa mengalahkan bangunan seindah apapun di dunia ini dibandingkan dengan bangunan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada tandingannya. Itu adalah bangunan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hisba'uha ad-dur wal yaqut. Kerikil-kerikilnya yang ada di surga. Antum terkadang itu kan kalau bikin rumah, itu terkadang beli batu yang kecil-kecil itu taruh di dekat taman begitu kan, ada batu-batunya itu. Batu-batunya itu mutiara. Apa enggak rebutan orang kalau ada di sini? Ambilin semua itu. Itu adalah batu-batu yang ada di surga itu. Wa turbatuha az-za'faran. Kalau yang di riwayat ini debunya itu dari minyak za'faran, wangi sekali. Itu bangunan itu adalah bangunan surga, terbuat dari emas, perak, lantainya itu batu-batunya itu dari permata, kemudian debunya itu dari za'faran. Man yadkhuluha yan'amu wala yai'as. Orang yang masuk ke dalamnya merasakan kenikmatan dan tidak merasa bosan. Antum kadang bosan, capek, pingin dah selesai aja ya. Seperti itu. Wajar karena masih di dunia. Kalau sudah di surga enggak ada. Menikmati kenikmatan Allah tidak ada bosannya. Yan'amu wala yai'as. Wa yakhludu wala yamutu. Dia kekal di surga itu, tidak mati. Kemudian wala yubla thiyabuhum, bajunya juga tidak mengalami keusangan. Itu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yafna syababuhum, jiwa mudanya tidak hilang. Berarti penghuni surga itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai orang yang selalu muda. Itu ikhwas sekalian, riwayat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga itu. Bangunannya seperti itu. Coba antum cari coba. Ada enggak di dunia yang seperti itu? Kalaupun toh ada mungkin tidak besar, kecil. Kalau besar berarti butuh batu bata yang banyak. Dan kalau itu terbuat dari emas, berapa emas yang harus dibutuhkan? Surga itu digambarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bangunan seperti itu. Kalau Allah sampaikan luasnya surga seperti apa? Arduha ka ardhis samawati wal ard. Luasnya itu seluas langit dengan tingkatannya dan seluas bumi. Jadi enggak usah antum nanti rebutan, aku duluan, khawatir tidak kebagian tempat untuk di surga. Kenapa? Tempatnya luas sekali. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka antum sekarang itu sudah mencatatkan dirinya, mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni surga. Mau cabut kembali, cancel. Jangan di cancel. Yang ada apa? Tingkatkan supaya mendapatkan surga yang lebih nikmat dibandingkan yang lain. Itu yang ada. Itu ya. Arduha ka ardhis samawati wal ardi. Terbuat dari emas, perak, dan semua yang berkaitan dengan mutiara itu ada semua di sana. Itu adalah surga.
Digambarkan pula bahwa surga itu di sana itu mengalir sungai-sungai. Maka terkadang kita itu kalau lihat rumah yang bagus, itu orang yang punya itu dia membuat sungai buatan, air terjun bergemericik, keindahan. Surga itu pun juga ada. Tajri min tahtihal anhar. Dari pohon-pohonnya yang ada di surga itu mengalir sungai-sungai. Ada sungai susu, di situ susu mengalir. Ada sungai yang jernih, bersih. Setiap orang kalau melihat itu suka dengan sungai itu. Ada sungai khamr, minuman yang memabukkan itu ada di sana. Jadi kalau sekarang antum itu mengekang diri, tidak minum minuman keras, nanti di akhirat mau mabuk sepuasnya boleh. Tinggal ambil, duduk. Tuh, tinggal pilih sekarang. Sudah disetting belum itu? Mau ke sana atau enggak itu? Kendaraannya harus disiapkan. Mau bareng-bareng lewat Fantaklim juga boleh. Tapi beliau kan tambah usia. Padahal perjalanan manusia itu rizkinya bertambah, ya kan? Terus kemudian hitungan umurnya bertambah, tapi sebenarnya usianya dia tinggal di dunia itu semakin pendek. Kalau ini itu adalah kuburan, antum berjalan itu sebenarnya menuju kuburan. Bertambah usia kita, jatah hidup kita semakin sedikit. Tapi kadang orang kan tidak sadar itu. Padahal yang ia tuju ternyata apa? Pemakaman. Itu. Tapi nggak pernah persiapan untuk itu. Nah ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sampaikan tentang material yang digunakan untuk membangun surga Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah sampaikan berapa luasnya surga itu yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang tunduk, patuh, taat pada Allah. Kayak antum sampai saat ini. Jangan sampai nanti terus kemudian kita cancel itu tadi itu. Terus berikutnya ikhwah, sungai-sungai itu mengalir dengan beragam jenisnya itu ada di sana. Antum tinggal ambil, nggak usah bayar. Kayak tadi antum makan apa tadi itu, nanti ditagih nggak itu? Enggak ya, latihan jadi penghuni surga. Gitu. Yang belum dapat ini masih ada. Tunggu ntar selesai saya pulang itu ambil. Itu kenikmatan luar biasa. Tapi kalau antum makan seperti ini ada bosannya. Kalau di surga tidak ada. Ya kan? Baju antum itu enggak rusak-rusak. Karena apa? Kenapa bajunya enggak rusak-rusak? Karena di surga enggak ada pabrik konveksi. Enggak ada. Ada lagi Ustaz? Ada banyak cerita tentang surga. Maka terkadang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang itu yang sepanjang hidupnya dia itu beramal amalan surga, tinggal sejengkal di surga, dia itu mencoba beramal amalan penghuni neraka. Terus mati. Su'ul khotimah. Ada yang seperti itu. Ada yang sebaliknya. Sepanjang hidupnya itu ahli maksiat. Terus kemudian tinggal sejengkal masuk neraka, dia tobat. Terus meninggal. Masuk surga. Pilih mana? Enggak ada yang milih. Beramal soleh terus kemudian dia berhenti, padahal tinggal sejengkal masuk surga. Terus dia beramal amalan neraka, itu kan nggak sholat, mabuk-mabukan maksiat, terus mati dia. Bukan surga, masuk neraka. Murtad itu naudzubillah, masuk neraka. Sebaliknya yang tadi juga kayak gitu. Maka kerjaan kita saat ini saling mengingatkan di antara kita apa? Kita ini sudah berjalan menuju surga. Bisa jadi tinggal sejengkal antara kita dan surga. Nggak ada yang tahu kan? Bisa jadi tinggal sejengkal. Maka jangan sekali-kali berniat maksiat. Apalagi melakukan kemaksiatan. Khawatir yang sejengkal itu ternyata sangat berpengaruh. Maka semakin tua usia kita, itu semakin bermakna. Karena disitulah husnul khotimah itu yang akan kita idam-idamkan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
bangunannya yang begitu megah, mewah. Setiap orang yang masuk ke sana nggak usah khawatir bangunan itu runtuh, nggak usah khawatir kena tsunami, nggak usah khawatir ada gempa bumi, nggak ada, aman. Ditambah dengan sungai-sungai yang mengalir, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dia itu tumbuh begitu. Wah, ini sudah menandakan bahwa kenikmatan yang luar biasa, tempat yang paling nyaman, yang paling indah, itu adalah surga. Nggak bisa dibayangkan dengan mata kita, nggak bisa dibayangkan dengan pikiran kita. Antum belum pernah melihatnya. Kalau antum melihat bangunan di dunia ini indah sekali, itu masih kalah dengan keindahan surga. Antum makan makanan ini nikmat sekali, di sana mungkin ada yang sama, tetapi rasanya lebih enak, gitu, lebih enak. Itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah antum berpikir gimana ya untuk menghadapi masa tua, pensiunan saya cukup atau nggak usah. Muda terus. Kita muda terus di sana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi itu, kalau kita ini sudah berjalan menuju surga dan kita nggak tahu tinggal sejengkal atau enggak ke surga itu, pertahankan. Jangan sekali-kali berniat tidak baik. Jangan sekali-kali mencoba untuk bermaksiat. Karena maksiat itu kan digambarkan indah. Bisa jadi sekali bermaksiat ingin mengulang kembali. Terus, keterusan. Nah itu kan bahaya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita rawat. Nah, mau rombongan boleh, mau sendiri boleh. Pantaklim juga saya nggak tahu ini. Kalau pengurusnya nanti tambah umur terus ini, nanti yang melanjutkan siapa? Udah ada generasi berikutnya belum? Kang Goni? Udah ada generasi berikutnya? Oh berarti udah siap mati. Udah siap, udah mencetak generasi berikutnya. Harus ada yang meneruskan amal perbuatan baik. Kira-kira itu amal jariah atau enggak itu? Dulu yang merintis siapa? Terus berlanjut terus, itu kan? Yang merintis duluan itu kebaikan itu, wah kayaknya dapat pahala terus mengalir itu. Dia udah pensiun, udah meninggal itu di alam kuburnya itu dapat pahala terus. Itu adalah kita manusia. Jaga terus. Jangan sampai kita berniat untuk bermaksiat sedikit pun juga. Kok kita mendapati diri kita ini terlena kemudian bermaksiat, cepat taubat. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang begitu megah, indah, kuat itu ada penjaganya. Malaikat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjaga di sana. Beda dengan penjaga neraka. Kalau penjaga surga itu dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang penghuni surga itu digiring untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika penghuni surga sudah sampai, pintu surga dibuka. Wah, itu lebar sekali. Nggak usah antum kemudian berdesak-desakan. Ada nanti itu, ya kan? Dan pintunya itu banyak. Antum bisa pilih. Mau pintu puasa, pintu rayyan, pintu sholat, pintu sedekah, atau pintu mana saja. Aku mau masuk pintu, terserah saya pintu mana saja, silakan. Berarti ada amalan istimewa yang antum punyai, yang mungkin tidak dipunyai oleh orang lain. Itu. Nah, kalau amal istimewa itu antum semuanya ada, antum berhak untuk masuk pintu mana saja. Tapi yang jelas, kalau surga itu ada pintunya. Wa futihat abwabuha. Pintunya terbuka. Berarti bisa jadi terkunci, kemudian terbuka. Kenapa? Ya kalau gak ada pintunya, banyak maling masuk sana ngambilin emas, perak, permata gimana? Oh kan itu milik Allah. Ya kalau kita itu berasumsi, kemudian kita itu membayangkan di dunia seperti itu. Rumah kita itu supaya aman kan ada pintunya. Dan pintu itu dikunci, ya kan? Surga juga sama. Gak bisa semua orang itu keluar masuk. Itu masjid. Masjid sekarang dikunci juga,
itu adalah surga. Apa katanya? Ada riwayat, ikhwas sekalian, ya, surga itu ada pintunya, dan pintunya itu ada kuncinya. Orang yang punya kunci itulah yang bisa masuk. Kuncinya surga apa? La ilaha illallah. Alhamdulillah, jangan hilangkan itu. Ya, antum taruh di mana kunci surga itu? Di saku antum ada atau enggak? Ya itu, saku antum nanti taruh di meja lupa. Itu taruh dalam hati. La ilaha illallah, jangan sampai hilang. La ilaha illallah, jangan sampai diambil orang. La ilaha illallah, jangan sampai ada orang iseng kemudian diambil, dibuang ke kali. Repot kita. Pertahankan itu. Itu adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah. Siapa yang punya kunci itu, ya dia berhak untuk masuk ke dalam pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ibnu Munabbih, ya, itu menyampaikan, ya, bahwa kunci itu pun juga tidak bisa digunakan kalau tidak ada geriginya. Geriginya itu, ya kan? Antum punya kunci masih lurus gitu, dimasukkan, diputar-putar nggak bisa buka. Kalau ini ada geriginya tapi tidak pas juga nggak bisa buka. Oh bisa Ustaz sekarang, udah canggih, yaitu yang dimiliki oleh orang yang jahat juga itu. Nah, pintu surga itu pun juga ada geriginya. Apa namanya itu? Kuncinya itu. Geriginya itu apa? Geriginya adalah amal soleh. Semakin baik amal soleh antum, itu semakin bagus kuncinya, dimasukkan langsung diputar bisa membuka. Ya, kalau itu pintu, ya kan? Nah, itu kelas biasa. Masuk pintu pakai kunci itu, dan kuncinya harus ada geriginya. Nah, kalau kelas istimewa itu asal punya passwordnya, punya kuncinya, itu dia datang itu langsung buka sendiri. Itu membuka sendiri. Nah, yang jelas di situ ikhwah, kalau antum sudah pegang la ilaha illallah tidak cukup. Harus ada amal soleh. Makanya tingkatkan. Alhamdulillah kita bersama-sama saling mengingatkan di antara kita, saling memotivasi, memberikan semangat. Untuk apa? Lomba-lomba beramal soleh, supaya gerigi di kunci itu ada. Semakin bagus semakin cepat dia itu masuk. Jangan sampai gerigi ini pun juga menjadi aus, rusak. Nah, berarti ada orang yang beramal soleh, terus kemudian amal solehnya itu dirusakkan, mungkin dengan caci maki, dengan ketidakikhlasan, itu kan, sehingga gerigi itu tidak tajam lagi. Makanya amal soleh jangan dibarengi dengan perbuatan yang tidak baik. Khawatirnya tadi itu masuk tapi tidak bisa sempurna. Itu pintu masuk surga. Dikatakan tadi itu bahwa di dalam surga itu, ya, ketika sudah sampai dibuka pintu untuk penghuni surga, wa qala lahum khazanatuha, ada penjaganya. Pintunya dibuka, di situ ada penjaga. Apa katanya? Salamun alaikum, selamat buat kalian, sukses kalian, selamat, selamat kalian sukses, selamat. Tibtum, bahagia sekali kalian, kata malaikat itu. Disambut oleh malaikat dengan ucapan selamat, dengan ucapan salamun alaikum. Kalau kita assalamu alaikum. Nah, kalau antum tidak berusaha untuk belajar itu, nanti malaikat bilang salamun alaikum, antum nggak bisa jawab gimana? Waalaikumsalam salam, begitu. Salamun alaikum, selamat wahai penghuni surga. Masya Allah. Udah siap antum disambut malaikat seperti itu belum? Udah siap belum? Belum? Atau udah siap? Hah? Belum siap. Berarti banyak dosanya. Itu kan? Disambut oleh malaikat itu. Tibtu fadkhuluha, silakan masuk. Masuk. Khalidin,
kalian kekal di dalam surga. Lewat ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang yang masuk surga dia kekal di dalam surga. Tapi kalau orang masuk ke dalam neraka, dia ada yang kekal di neraka, ada yang masuk ke dalam surga. Gitu. Nah, ini penghuni surga. Sudah ya? Sudah antum paskan ini jalurnya kemana? Sudah ya? Iman sudah punya. Tinggal kita beli amal soleh. Amal soleh. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang surga bangunannya seperti apa, sungai-sungainya seperti apa, kemudian pintunya itu seperti apa, kuncinya harus ada itu apa, kemudian geriginya itu apa. Di sana ada malaikat yang menjaga surga tersebut. Ketika kita masuk ke dalamnya, itu disambut oleh malaikat, selamat datang, selamat. Nah, kalau neraka, ayo cepat masuk, begitu. Ya, tapi kalau surga enggak, selamat. Bahagia sekali kalian ini. Masuklah, masuklah. Kalian kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir man yadkhul al-jannah. Yang paling terakhir masuk surga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la u'allimu akhira ahli nar khurujan minha." Aku akan sampaikan orang yang paling terakhir keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Jadi ada orang itu pernah singgah di neraka, gitu kan? Terus kemudian dia keluar dari neraka dan ternyata akhir ahlil jannah duhulan. Penghuni surga yang paling terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan. Orang dia itu bisa keluar dari neraka. Oh, enggak upaya sendiri itu, pasti dikeluarkan oleh Allah. Karena dalamnya itu dari atas ke bawah itu butuh waktu 70 tahun. Naik ke atasnya pasti lebih susah. Itu turunnya. Itu kan? Gantung ke turunan itu kan lebih cepat. Naik ke atasnya susah. Itu. Nah, kemudian kondisinya seperti apa ketika dia itu keluar dari neraka itu? Habwan, dengan merangkak. Fayaqulullah lahu. Terus Allah bilang kepadanya, idhab fathul jannah. Ayo cepat tinggalkan neraka ini, masuklah kamu ke dalam surga. Masya Allah ya. Tuhan kita maha baik. Itu maha baik. Sudah di neraka itu diangkat dia, dimasukkan ke dalam surga. Fayatiha. Dia masuk. Fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Dia berhayal, jangan-jangan surga ini penuh. Fayarji fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'a. Dia balik karena dia menduga surga sudah penuh. Wahai Tuhan, surga sudah penuh. Allah katakan idhab fathul al-jannah. Pergilah kamu ke surga, masuk sana. Masuk sana. Berarti rombongan udah enggak ada. Rajulun itu satu orang. Dia sendirian itu. Sendirian. Kalau rombongan bisa saja dia berani masuk. Tapi kalau sendirian bisa saja dia malah khawatir. Jangan-jangan penuh. Suruh masuk. Fa innalaka mithlut dunya wa asyratu amthaliha. Au innalaka mithlu asyrati amthalid dunya. Fayaqulu atas kharubi au atat hakubi wa antal malik. Itu. Dikatakan itu udah masuk sana. Tuh. Nah, dia bilang ketika Allah menyampaikan beberapa hal terhadap mereka, itu dia mengatakan, engkau sedang menertawakan diriku wahai Tuhan. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta batat nawajiduhu. Dialog antara orang yang terakhir masuk surga ini dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum, tertawa sampai terlihat gigi serinya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yuqalu dzalika adna ahlal jannah manzilatan. Dikatakan orang tersebut masuk surga paling terakhir, berarti sisa-sisa surga.
Alhamdulillah juga. Kalau sudah di surga kan tidak keluar-keluar. Antum mau bilang bosen nusa di surga, nggak ada bosennya, nggak ada bosennya. Terus di situ itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innil arifu akhir ahli nari khurujan minan nar rajulun yakhruju minha zahfan. Sama dengan yang tadi itu. Intalik fathul jannah. Kemudian dia pergi, kemudian dia pun mengatakan hal yang sama. Itu tentang orang yang terakhir masuk surga. Nah, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang penghuni surga. Kalau kita sudah punya gambaran tentang surga seperti itu, ini masih banyak lagi. Tapi yang jelas bahwa kita harus punya keyakinan yang disampaikan Rasul tentang bangunannya seperti apa, yang disampaikan oleh Allah tentang luasnya seberapa, yang disampaikan oleh Allah tentang sungai-sungai yang ada di sana seperti apa. Ya, kemudian ada satu ayat lagi, itu mathalul jannati, perumpamaan surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa? Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, itu digambarkan di sana itu ada sungai. Tajri min tahtihal anhar, terus di sana ukuluha daimun wa dhilluha. Pohon-pohon surga itu, Pak, terus berbuah. Tidak ada berhentinya. Wa dhilluha, naungan surga itu pun juga terus, dia itu nggak ada kekeringan, tidak ada berhentinya. Itulah gambaran surga yang Allah sampaikan pula tentang makanan surga itu. Berikutnya dalam surat Fussilat yang kayak tadi juga dibaca, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi. Kalau antum sudah jadi penghuni surga, antum boleh apa saja yang kalian kehendaki, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, gak ada pengecualian di situ. Apa yang kalian kehendaki itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kalau sudah jadi penghuni surga. Kalau belum gak boleh. Ini gak boleh, haram. Ini gak boleh, haram. Ini maksiat, gak boleh. Kalau di surga, dulu diharamkan, di surga menjadi boleh. Penasaran aku, kenapa dulu di dunia nggak boleh? Ya Allah, sekarang aku mau. Oh, oleh Allah kasih. Silakan. Tuh. Seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan apa saja yang kalian mau, kalian tinggal ngomong. Nggak usah bayar. Itu bagi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kayak iman kita sudah punya, kemudian kunci kita itu sudah ada, maka yang kita lakukan merawat kunci itu supaya tidak hilang, dan kita jadikan gerigi itu tetap tajam. Nah, ini menjadi pembahasan kita terakhir. Saya cukupkan yang gambaran surga seperti tadi itu. Ya, 10 amalan husnul khotimah. 10 amalan untuk husnul khotimah. Tadi yang sejengkal tadi itu, Pak. Yang sejengkal tadi itu. Di antaranya dari Mu'ad bin Jabal, qala lana Mu'adun fi maradhihi. Ketika Mu'ad itu sakit pernah mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an kuntu aktumu kumuhu. Aku pernah mendengar sesuatu dari Rasul, tapi aku sembunyikan, enggak aku sampaikan kepada kalian. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau wajabat lahu al jannah. Orang ketika akhir hayatnya dia itu posisinya la ilaha illallah, punya iman, maka dia wajib masuk surga. Itu husnul khotimah, akhir hayatnya dalam keimanan. Riwayat Imam Ahmad. Iya, Wahab bin Munabbih yang tadi cerita, orang yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga, karena itu adalah kunci surga.
Terus Wahab bin Munabbih juga menyebut di situ yang tadi saya sampaikan, tapi di situ ada gerigi, amal saleh itulah geriginya. Nah, itu untuk husnul khotimah. Dia menghadap Allah dengan membawa la ilaha illallah. Yang kedua, Allah berfirman, "Wala tasabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah dia itu mati. Tidak, dia hidup di alam kubur, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahum. Senang sekali dia itu. Ya. Sampai akhir surat Ali Imran itu. Nah, ini juga ada hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan, "Ma ta'uduna asyahid fikum." Rasul bertanya, apa menurut kalian yang disebut syahid? Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah yang syahid. Kutila fisabilillah, berperang kemudian meninggal dalam peperangan membela agama Allah, itulah yang mati syahid. Qala, Nabi mengatakan, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau cuma itu berarti syahid umatku hanya sedikit. Hanya yang berperang di jalan Allah, sedikit sekali. Kemudian terus siapa mereka, kata sahabat? Rasul mengatakan, orang yang meninggal di jalan Allah fahuwa syahid, walaupun tidak berperang. Seperti kita saat ini itu di jalan Allah, meninggal dalam posisi seperti ini, itu oleh Rasul disebut mati syahid. Terus, waman mata fit ta'un, ada orang yang meninggal karena kena penyakit ta'un, wabah penyakit. Itu juga disebut syahid, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus, waman mata fil batni fahuwa syahid, orang yang meninggal dalam perut itu juga syahid. Qala Ibnu Miqsam, asyhadu ala abika fi hadzal hadits annahu qala wal ghariqu syahidun. Ada tambahan orang yang meninggal ketika dia kena musibah, yaitu tenggelam, dia juga mati syahid. Nah, ini Rasul SAW sampaikan. Jadi meninggal dalam keadaan syahid bukan hanya dibatasi yang terbunuh di medan perang. Asal dia itu meninggal di jalan Allah, itu juga syahid. Cuma bedanya apa? Bedanya apa, Pak? Kalau meninggal di jalan Allah dalam berperang, dia nggak usah dikafani, dah itu aja. Disolatkan dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau meninggalnya di jalan Allah, oh iya dikafani juga. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan itu. Itu. Tapi kalau meninggal di jalan Allah, tidak. Kafannya sudah itu baju yang dia pakai berperang itu. Itu saja bedanya. Nah, termasuk juga yang seperti ini. Orang yang meninggal di jalan Allah itu termasuk husnul khotimah. Itu bekerja untuk menghidupi keluarga. Itu juga jalan Allah. Antum menghafal Quran, itu juga jalan Allah. Semua yang jalan Allah kemudian meninggal dalam kondisi seperti itu, maka antum harus setting kemana ini, mau pilih yang jalur yang mana itu. Nah, ini juga jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang meninggal ketika sedang menaikkan ibadah haji yang ketiga. Kalau yang tadi meninggal di jalan Allah, husnul khotimah. Yang ketiga meninggal ketika menaikkan ibadah haji. Ini disebutkan spesifik, itu kan? Dalilnya apa? Saat itu ada orang menaikkan ibadah haji, kemudian dia jatuh dari kendaraannya, meninggal dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aghsiluhu bima'in wa sidrin wa albisuhu saubaihi." Mandikan dia. Kemudian pakaikan kain kafan. Wala tukhammiru ra'sahu. Enggak usah tutupi kepalanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati yulabbi. Dia nanti pada hari kiamat, datang pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Oh, itu kan Allah jadi tahu. Itu menandakan bahwa dia itu meninggal dunia dalam posisi sedang menunaikan ibadah haji. Ini juga merupakan satu keberuntungan, kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tunaikanlah. Nanti kalau meninggal gimana? Meninggal dalam kondisi seperti itu, meninggal husnul khotimah. Keempat, ikhwah, perbuatan terakhir yang dilakukan adalah ibadah. Perbuatan terakhir yang dilakukan adalah ibadah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad yang tadi itu cerita tentang tinggal sejengkal tadi itu. Ya kan? Tinggal
sejengkal. Kalau tinggal sejengkal yang dilakukan adalah amal soleh, maka dia husnul khotimah. Kalau yang dilakukan tidak amal baik, itu tidak. Ya, itu tidak husnul khotimah. Maka kita nggak tahu ajal itu kapan datangnya. Usahakan selalu dalam husnul perbuatan baik. Seandainya itu datang kematian dalam posisi kita beramal baik, insya Allah itu juga termasuk husnul khotimah. Keempat ya. Sekarang kelima. Yang kelima meninggal karena menjaga 5 hal. Menjaga jiwa, harta, agama, kehormatan dan akal. Itu man qutila duna malihi fahuwa syahid. Oh, termasuk syahid. Orang yang mempertahankan hartanya sampai dia dibunuh, maka ketika dia itu terbunuh mempertahankan hartanya, tapi ada keimanan itu termasuk syahid, husnul khotimah. Man qutila duna ahlihi, dia menjaga keluarganya, bertarung untuk melindungi keluarganya, meninggal dia, syahid, husnul khotimah. Duna damihi, dia melindungi tadi apa? Harta ya, melindungi hartanya, melindungi keluarganya, melindungi dirinya sendiri. Gitu. Melindungi dirinya sendiri. Tapi ternyata dia kalah, terus meninggal. Itu juga syahid. Tunatinihi, dia meninggal mempertahankan agamanya. Itu juga syahid. Rawahu Abu Dawud. Itu kelima, ketika orang tersebut meninggal, tapi dia itu dengan keimanannya mempertahankan agama. Orang yang beriman itu meninggal karena dia mempertahankan hartanya dari orang yang jahat, keluarganya atau jiwanya, maka posisi orang yang meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Yang keenam, meninggal karena penyakit dan dia sabar. Itu riwayat Abu Dawud juga. Tadi juga sudah disebutkan, yang meninggal dalam keadaan dia itu kena penyakit taun, dia tenggelam atau ada bencana itu kan. Terus orang tersebut meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di alam kubur dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketujuh, meninggal saat melahirkan. Ini kita enggak. Perjuangan siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu kita. Nah, seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan itu juga sama. Termasuk juga dia itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kedelapan, meninggal karena kecelakaan. Meninggal karena kecelakaan. Disebutkan di situ, wa sahibu dzatil jambi syahidun. Disebutkan syahadah yang mati syahid ada 7. Selain berperang di jalan Allah, al-mat'un, meninggal karena penyakit taun, tenggelam di air. Terus kemudian sahibu dzatil jambi, ya, orang yang dia itu sahibu dzatil jambi itu punya kepentingan di sana. Dia punya jabatan, kemudian dia itu mempertahankan itu. Nah, meninggal juga. Nah, itu termasuk syahid juga. Al-mabtun, sakit perut itu. Wasahibul harik, kebakaran. Yamutu tahtal hadmi, tertimpa reruntuhan. Wal mar'atu tamutu bijum'in, ya, syahidatun. Wanita ketika dia itu melahirkan terus meninggal, maka dia pun juga termasuk syahid. Itu asalkan posisinya beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, sayyidul istighfar. Hafalan tuh. Allahumma anta rabbi. Dibaca, ketika dibaca di waktu pagi dengan yakin, maka dijamin di hari itu seandainya meninggal, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sama dibaca malam hari, kemudian meninggal di malam itu sudah menjadi jaminan dari Rasul SAW orang tersebut husnul khotimah. 9. Yang ke-10, doa sebelum tidur. Bismika, bukan yang itu, doa yang lain.
Yang lain itu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Belum hafal ditulis, ditempel di kamar. Raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi rasulika alladzi arsalta. Jika kamu meninggal itu malam itu dan kamu ketika itu membaca ini, mutta alal fitrah, kamu digolongkan meninggal dalam keadaan fitrah Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ada Sayyidul Istighfar, ada baca doa sebelum tidur itu. Yang ini bukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu boleh dibaca Ustaz? Boleh. Yang ini pun juga boleh. Nah, ini ikhwas sekalian 10 hal yang menjadi kunci seseorang itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang lain, ada. Ladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Itu amal soleh macam-macam, silahkan dilakukan. Ya, ini termasuk juga yang menyebabkan kita ini husnul khotimah di akhir kita. Gambaran surga sudah, apa yang harus kita lakukan di dunia ini sudah. Terus kemudian bagaimana menjaga untuk husnul khotimah, ini juga sudah disampaikan. Saya kira itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah-wajah mengantuk ini ya Allah, semoga berbalas surgamu ya Allah. Wajah-wajah yang ngantuk ini ya Allah, semoga engkau berikan keberkahan hidupnya. Wajah-wajah yang sembab ngantuk, mata ini tunduh, itu semoga engkau berikan keberkahan rizkinya. Semoga engkau berikan kekuatan untuk menghadapi ujian. Enggak ada ujian lah, pengennya enggak ada ujian ya Allah, itu kan. Semoga wajah ngantuk ini pula yang menyebabkan engkau menjadikan anak keturunan mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Terima kasih. Terakhir saya mohon maaf karena saya minta ada yang lain, ternyata saya sendirian. 3 kali ngomong terus, harus persiapan, terkadang tidak maksimal pula, jadi mohon dimaafkan. Udah nggak maksimal, antum nggak nanya lagi, semakin tidak maksimal pula, gitu kan. Jadi senang bertemu kawan-kawan semuanya, orang-orang yang suka rindu dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang bertemu antum yang menginginkan untuk husnul khotimah. Senang berjumpa dengan antum dalam bingkai majelis taklim seperti ini di taman surga. Semoga senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jangan lupa pula kita punya tanggung jawab menjaga keluarga kita supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Semoga Allah mudahkan. Mohon maaf. Selamat beramal soleh, selamat berpindah ke taman surga yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.